البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab nikah, bab tentang walimah. Disebutkan pada pertemuan terlewat, jadi ketika seorang makan, di antara adabnya membaca bismillah. Demikian juga makan dengan tangan kanan. Demikian juga makruh makan sambil mutakian, bersandar. Ya. Kemudian juga sebutkan bahwa Nabi SAW beliau walimah dengan Sofiyah bintu Huyai dengan sesuatu yang sederhana. Kemudian juga disebutkan di sebelumnya tentang sodak, tentang mahar beliau adalah sekitar 50 juta. Ini kepada istri-istri beliau. Ada juga maharnya dengan memerdekakan. Demikian. Berikutnya masih di bab al-walimah. Hadis nomor 1051. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di sini hadis yang sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi qas'atin min saridin, diberikan kepada beliau qas'ah, nampan atau tempat makan, min sarid, jadi maksudnya di dalamnya, fihi sarid, di dalamnya ada sarid di tempat makan itu, yaitu khubuz ma'alah. Ini kan suaranya. Ini khubuz, roti, di situ ada dagingnya. Maka kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Qulu min jawanibiha", makanlah di sisi-sisinya. Wala taqulu min wasliha, jangan kalian makan di tengahnya. Jangan makan di tengahnya langsung. Kalau ada makanan, tangan dimakan yang samping-samping dulu, jangan langsung di tengah. Bainal barakata tanzilu fi wasliha, sungguhnya barokah itu turun di tengahnya. Ya, di samping dulu, di dekat dengan dia dulu dimakan. Di antara adab. Rawul arba'ah, diriwayatkan oleh yang 4, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, wa dzalabtu Nasa'i. Ini lafaznya Imam Nasa'i, wa sanadu sahih, sanadnya sahih. Maka di sini ada seorang makan untuk tidak langsung di tengah. Demikian. Juga pernah kita sebutkan kalau itu ya, ini makanannya adalah sejenis. Ya. Tapi kalau kemudian di tengah mungkin ada lauknya, ini suatu yang biasa, orang makan lauk diletakkan di tengah, ya dia ambil cukupnya, kemudian makan yang di samping dia. Ini demikian. Dan barokah itu adalah subutul khair wa ziyadah, tetapnya kebaikan dan tambahan. Ini bersama dengan nama, bertambah dengan tambahannya, itu namanya barokah. Diambil dari kalimat berkah, berkah itu kolam. Oleh karena itu Nabi SAW beliau memperhatikan barokah. Wal barakatu min Allah, berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya disebutkan bahwa hukumnya makan langsung di tengah itu adalah makruh. Kemudian berikutnya hadis nomor 1052. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak boleh mencela makanan. Qala, beliau mengatakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menjelekkan, aba, yakni mengatakan dengan kejelekan, menghina atau ini menjelek-jelekkan. Ta'aman qat, makanan sedikit pun. Nabi tidak pernah menjelekkan makanan. Ya. Karena idza istaha syai'an akalahu, adalah Nabi apabila beliau istaha, suka terhadap suatu makanan, beliau makannya. Wa in karihahu, kalau beliau tidak suka, tarakahu, beliau tinggalkan. Tidak perlu kemudian mencerca makanan. Ya, begitu. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Juga oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya, bahwa at'am al-mubah, ini makanan yang boleh untuk dimakan,
maka tidak boleh untuk kita mencercanya. Adapun makanan yang dia itu haram, maka boleh untuk mengatakan ya ini mencercanya boleh, karena itu haram. Ya, umpamanya dari daging-daging yang diharamkan. Wa yadumu, demikian juga menjelek-jelekkannya. Kemudian disebutkan juga oleh sebagian mereka, kalau dari sisi khilqah, dari bentuk makanannya, yakni barangnya itu yang dia makan, sebagian mengatakan itu makruh. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memang barangnya itu barang yang dia memang mungkin tidak kurang lezat umpamanya. Seperti kita makan daging dan umpamanya makan tahu umpamanya, ya kan? Jadi kalau seperti itu tidak boleh, karena itu adalah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dari sisi buatan umpamanya, sebagian mengatakan tidak makruh, tapi yang benar adalah semuanya adalah haram, tidak boleh. Semuanya adalah makruh. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan kenapa tidak boleh, ya. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan adalah haram. Yang lebih bagus ditinggalkannya. Sebagian beberapa pendapat adalah haram dan itu lebih aman. Maka disebutkan di sini kenapa tidak diperbolehkan, karena itu adalah kasru qalbin shalih. Yani membuat sedih orang yang membuat. Sudah dia berusaha payah membuat makanan tersebut, kemudian dikatakan apa? Seperti kalimat qalilul milh, ini kurang garam nih. Atau malih, terlalu asin, atau khamid, kecut. Ya, atau golit, ini kurang air nih. Ya, kenyal, atau rokik, kebanyakan air. Bingung ini. Ya, kebanyakan air, kurang air. Keasinan, kurang asin, kecut. Gerunadid, kurang matang dikit. Manami dari misalnya. Ini membuat sedih orang yang melakukan apa? Yang membuat makanan itu. Ya, demikian. Lalu bagaimana kalau makanannya gak enak terus? Jadi nasihati, beri cara dan sebagainya dengan ada yang bagus. Ya, demikian. Berikutnya ada nomor 1053 tentang larangan makan dengan tangan kiri. Wa Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sini semua Imam Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, la taqulu bishimal, jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan yaqulu bishimal, semua syaitan makan dengan tangan kiri. Ya, demikian. Imam Muslim, semua Imam Muslim. Ini menunjukkan larangan makan dengan tangan kiri. Demikian juga syaitan ikut makan. Kalau dia makan, demikian minum dengan tangan kiri. Kemudian berikutnya hadis nomor 1054. Wa an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza syariba ahadukum fala yatanafas fil ina." Apabila salah seorang kalian minum, maka jangan bernafas di al-ina, yaitu tempat air, gelas atau cangkir itu, jangan. Mutawal alaih, di Bukhari dan Muslim. Wa Abi Dawud an Ibnu Abbas, oleh Imam Abu Dawud, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nahu semisalnya, wa zada, dan ditambahkan sahih juga, wa yanfuhu fihi. Wa yanfuhu fihi, yakni meniupnya, tidak boleh meniup karena panas, ya akhirnya ditiup supaya cepat dingin, enggak boleh. Ya, demikian. Maka di sini menunjukkan apa? Seorang kalau minum 3 kali. Disebutkan lebih bagus demikian. Jangan langsung sekali, karena biasa sekali itu bernafas di situ, dan di sini larangan bernafas di tempat tersebut. Tapi 3 kali. Mengambil nafas kemudian minum lagi. Demikian juga jangan apa? Untuk meniup makanan ketika dia itu panas. Disebutkan ya, kalau dia meniup, yakni bernafas di situ, ya kalau dia bernafas di gelas itu, ditakutkan di situ masuk di situ apa? Kotoran-kotoran yang ada di hidungnya atau mungkin di mulutnya, ya. Demikian juga mungkin baunya menjadi tidak sedap. Demikian juga mungkin ludah juga ikut masuk. Demikian. Juga di sini benar-benar menjaga suara kebersihan. Demikian juga bau yang tidak sedap. Demikian juga dari apa? Ludah dan semisalnya. Kemudian juga di situ ada hadis yang sahih sebenarnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang ayam fuqa fi ta'am, untuk meniup di makanan, ditiup itu. Ya. Wa syarab, demikian juga minuman. Ya, demikian.
Kemudian di situ ada beberapa adab ketika makan selain tadi yang disebutkan, yaitu apa? Pertama membaca bismillah ketika makan, kemudian juga ketika dia itu selesai makan mengucapkan alhamdulillah. Itu paling mudah ya, alhamdulillah. Sebagaimana dalam hadis, innallaha la yarda min anil abd, Allah Subhanahu wa taala ridho dari hambanya itu ya makan selesai kemudian dia payah madu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi atamani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Bisa sahih juga. Demikian juga disebutkan mencuci kedua tangan, ya. Kemudian juga selesai juga setelah makan juga. Jika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama wa fi yadihi ghamarun wa lam yughsilhu", barang siapa yang dia itu tidur dan di tangannya ada sesuatu yang kotor atau debu atau misalnya, dia tidak mencucinya, fa'asabahu syai'un, kemudian dia tertimpa suatu, digigit tikus atau semisalnya, fala yurman ila nafsah, jangan dia mencela kecuali demikian. Demikian juga ada yang lain. Sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.